Diskon hukuman bagi Jaksa Pinangki menuai kontroversi. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengkorting hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun saja. Sejumlah pihak menyoroti pertimbangan hakim dalam mengurangi masa hukuman. Keputusan tersebut dinilai janggal dan menciderai keadilan. Benarkah demikian? Sejauh mana Komisi Yudisial menangkap dugaan kejanggalan di balik diskon hukuman? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Asep Iwan Iriawan, mantan hakim dan juga pakar hukum pidana. Ada Zainal Arifin Mokhtar, Dewan Penasehat Pukat Korupsi, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, Anda sebagai mantan hakim melihat putusan dari banding Jaksa Pinangki ini ada beberapa pertimbangan. Sebelum kemudian dijawab, menurut Anda lazim atau tidak pertimbangan ini, kita lihat dulu sama-sama apa saja pertimbangan hakim memangkas vonis Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Yang pertama adalah Pinangki sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, status Pinangki sebagai seorang ibu dan mempunyai anak berusia 4 tahun. Kemudian yang ketiga, bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Kemudian yang keempat, perbuatan Pinangki tidak lepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara ini, sehingga kadar kesalahannya turut memengaruhi putusan. Dan yang terakhir, yang kelima, ini bahwa tuntutan jaksa atau tuntutan pidana jaksa penuntut umum selaku pemegang azas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Nah, Anda menilai pertimbangan-pertimbangan hakim ini lazim atau tidak, Kang Asep? Ya, dalam putusan hakim itu ya kita hormati res judicata pro rata habetur. Tapi kita publik berhak untuk menilai, mengeksaminasi, menganotasi, ya. Di undang-undang korupsi juga ada keikutsertaan publik. Ya. Nah, yang pertama saya akan menyoroti 5 alasan tadi. Hakim berhak mempertimbangkan berat ringannya hukuman. Di PN sudah dihukum 10 tahun berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga hakim PN 10 tahun. Nah, sekarang PT sama-sama yudek faksi, pertimbangannya sama, amarnya berbeda. Jika nurunkan dari 10 menjadi 4, alasan 5 itu nggak logis. Jadi rasio disidendinya itu ngaco. Dan maaf dengan segala hormat. Sekarang gini, kalau nyesal pasti di belakang dong, makanya nyesal di depan. Dia udah tahu akibat perbuatan. Dia seorang penegak hukum, seorang jaksa, seorang eksekutor, udah tahu akibatnya. Kalau pertimbangan masih punya anak, dia hukum 4 tahun, ya dari anak yang 4 tahun dia jauh dong. Ya. Kemudian dia dipecat sebagai jaksa, ada risiko dong perbuatan itu. Dan masalah gender. Ya, kalau korupsi berbuat salah nggak ada masalah gender. Jadi kalau menurunkan 10 tahun jadi 4 tahun, itu alasannya. Bukan alasan hukum. Alasan hukum itu harusnya jelas. Bahwa ini perbuatan tindak pidana korupsi yang melakukan penegak hukum, terus kemudian dakwaannya berlaku. Perbuatan ini menyangkut orang besar, menyangkut dana besar, ya, dan menyangkut berpengaruh orang-orang besar. Ya kenapa jadi 4 tahun? Dia lebih mengerikan lagi tuntutan. Ya sesuai dengan tuntutan penuntut umum, sesuai publik 4 tahun. Ya Tuhan, ya Robi, saya bilang, ini mungkin masuk rekor. Lah ada guru saya, ya Pak Uceng, ya. Nah, dia mungkin lebih tahu bagaimana data-data korupsi yang diputus koruptor itu dari 10 jadi 4 tahun, ini baru kali ini rekornya gitu kan. Makanya saya bilang, ya pertimbangan hukum. Jadi amarnya 10 menjadi 4, harus jelas. Berhak tahu gitu, karena tidak pernah ada jomplang begitu dalam sejarah Republik Indonesia Pengadilan Tipikor, ya, PN ke PT, PT ke PN atau ke MA, atau jangan-jangan karena MA lagi musim diskon, duluan siapa diskon duluan gitu kan. Hanya sering saya katakan, ya, ketika putusan ini jadi jomplang PN, di PN itu menarik kan disidangkan, ada sesuatu yang masih terbunyi asaran dari hakim PN sehingga dijatuhkan 10 tahun. Jangan-jangan disesuaikan 4 tahun, ya, supaya ini menyelesaikan masalah. Ada plan A, plan B menyangkut nama-nama besar yang tidak terungkap. Nama-nama besar itu jadi penasaran. Kalau sekarang si terdakwa terpidana ini dijatuhkan hukumannya lebih besar, takut nyanyi. Jangan-jangan itu. Gitu. Tapi saya kira ditahulah nanti, ya, bahwa jangan ada dusta di antara kita atau jangan ada bakwan di balik bata. Gitu. Harus dibongkar oleh semua. Tidak bisa enggak. Sampai ketepan, salahnya upaya hukumnya hanya tinggal 1, kasasi. Nah, kasasinya tidak mungkin kasasi. Karena apa? Kan untuk 4 tahun, sudah 4 tahun, jadi nggak mungkin jaksa
kasih karena sama Karena sama tuntutan dengan kemudian vonis di 4 tahun, banding 4 ini ya. tahun, ya sudah, mau apa lagi gitu kan? Lakukan. Yang bisa dilakukan hanya 2. Itu Bawas memeriksa, tuh sekarang KY sedang pada putusan perilaku. Tapi sejarah telah membuktikan, dulu KY pernah memeriksa perkara yang menarik perhatian publik, yang menyentuh rasa keadilan publik, saya sebut perkara pra-peradilan. Karena ada di sini saksinya Prof. Uco yang ada di sini ya, dulu jadi saksi di pra-peradilan menyangkut orang besar dengan KPK. KPK dulu ya, bukan KPK sekarang. Kedua, putusannya Antasari, KPK juga, itu kan diputus, karena saya putusan mendampingi hakimnya 55 dipanggil oleh KY. Nah sekarang harus saya kira KY juga bisa ya untuk memasuk itu, kalaupun memang masukin di perilaku. Jadi saya kira pengetahuan saya yang sekarang kasasi tertutup, Bawas masuk, nggak kita tunggu. Nah, ada Mas Miko di sini KY gimana itu nanti. Oke, karena kebetulan memang baik, karena kebetulan Mas Miko Ginting juru bicara Komisi Yudisial sudah bergabung, langsung saja dijawab Mas Miko. KY ini bisa bergerak kalau melihat keadilan publik. Ya, kita memang tentu nggak pedoman perilaku hakim ya. Jadi itu akan kita jadikan acuan untuk kemudian mengumpulkan informasi, mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Tentu saat ini Komisi Yudisial mencermati betul ya dinamika yang berkembang dalam masyarakat, memahami betul perasaan-perasaan publik dan keterikatan publik sebenarnya ya dari putusan ini gitu. Sehingga Komisi Yudisial memang sedang menunggu satu laporan dari masyarakat jikalau ada laporan dari masyarakat. Kedua, Komisi Yudisial juga bisa mengambil inisiatif sebenarnya untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Tapi garis bawahnya benar tadi Kang Asep bilang bahwa yang di dalam domain Komisi Yudisial adalah perilaku hakim ya. Jadi tidak secara langsung masuk ke dalam putusan, tetapi domainnya adalah pedoman perilaku gitu. Oke, jadi artinya ada 2 tahapan begitu ya. Bisa juga dilakukan sebetulnya inisiatif dari KY. Tapi sebelum kita tanya apakah sudah ada inisiatif dari KY, sejauh ini apakah ada laporan dari masyarakat terkait vonis jasa pinangki ini? Terakhir saya cek belum ada laporan formal dari masyarakat. Dan memang kewenangan pemantauan Komisi Yudisial kan di masa pandemi ini juga sangat terbatas ya. Karena ada soal keselamatan personil dan sebagainya macam, belum lagi refocusing anggaran itu bukan alasan, tapi itu fakta yang terjadi gitu. Sehingga memang di kasus ini ketika saya cek, Komisi Yudisial tidak melakukan pemantauan persidangan secara langsung. Sehingga memang yang kita harapkan adalah laporan-laporan dari publik itu. Saya melihat banyak sekali elemen masyarakat yang kemudian punya informasi, punya bukti-bukti pendukung, yang saya kira akan sangat baik sekali apabila dikanalisasi ke misalnya salah satunya ke Komisi Yudisial gitu. Tapi sekali lagi memang ini kita tidak berwenang ya untuk mengatakan bahwa putusan itu tepat atau tidak, putusan itu benar atau tidak, ya, apakah pengurangan dari 10 tahun menjadi 4 tahun itu dapat diterima atau tidak. Jadi domainnya bukan substansi putusannya, tapi apakah ada dugaan pelanggaran perilaku ketika hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gitu. Itu domain Komisi Yudisial. Oke. Sekarang saya ke Bang Uceng. Bang Uceng, kalau kemudian tadi dikatakan kayak bisa akan lebih cepat bergerak apabila ada laporan dari masyarakat. Mungkin Bang Uceng bisa mewakili dari masyarakat, apakah sejauh ini ada upaya untuk melaporkan misalnya kejanggalan-kejanggalan yang dinilai ada dalam vonis jaksa pinangki ini? Yang pertama memang harus dilihat ya, bahwa kasus ini sendiri dari awal baunya itu tidak terlalu mengenakan memang. Kalau kita ingat kasus Pinangki ini ada fakta-fakta di mana ada keterlibatan pihak-pihak tertentu, lalu kemudian ada upaya menutup-nutupi itu, bahkan ada upaya untuk memindahkan, mengindependenkan proses. Karena dulu ditangani oleh kejaksaan, padahal ini adalah bagian dari jaksa sendiri. Ada upaya untuk mendorong ke sana untuk dipindahkan ke KPK, itu kemudian tidak pernah ada upaya ke arah sana. Belum lagi berbagai kejadian yang boleh jadi benar atau tidak, dugaan publik selalu mengarah ke sana, misalnya adalah kebakaran kejaksaan itu sendiri. Ini potret-potret ini sebenarnya itu nyambung dengan kemudian putusan hari ini, di mana putusannya ya menjadi sangat aneh ya, dari korting 10 menjadi 4, korting 60% itu artinya barang yang memang barang spesial tuh yang bisa dikorting 60% ya. Dan kalau kita ingat memang kortingan ini terjadi dengan logika hukum yang saya setuju dengan Kang Asep,
memang logika hukumnya itu sangat bisa diperdebatkan dan kelihatan. Nah, yang saya mau bilang adalah jangan-jangan ini adalah buah saja dari pohon besar di mana negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu makin tidak peduli sebenarnya dengan pemberantasan korupsi. Kalau kita ingat bahwa ini kan bukan kali pertama dan saya yakin juga bukan yang terakhir. Ya. Kalau kita lihat gelombang 1 tahun, 2 tahun belakangan, ini ada semacam hobi baru dari Mahkamah Agung untuk melakukan melakukan pembebasan koruptor nih dengan gaya seperti ini. Jadi semacam hobi baru yang sering sekali dilakukan berulang-ulang kali ya. Dan saya yakin ini bukan yang terakhir. Yang kedua adalah ini adalah sambungan sebenarnya dari semangat pemberantasan korupsi yang juga makin mengecil ya di tubuh misalnya di pemerintah, dan dukungan terhadap KPK, di KPK sendiri yang kemudian mengalami pembusukan dan berbagai tema besar itu. Nah ini yang kemudian memang memberikan kesan kewajiban publik untuk kemudian bekerja ekstra. Ya. Kerja ekstra dalam artian apa? Ya terpaksa menggunakan paling tidak 2 hal. Yang pertama tentu saja adalah gairah publik itu tadi, gairah yang menginginkan pemberantasan korupsi di hadapan negara yang makin tidak ingin pemberantasan korupsi berlaku dengan baik. Dan yang kedua adalah menggunakan lembaga-lembaga yang masih mungkin dilakukan atau masih mungkin melakukan perbaikan, seperti misalnya KY. Makanya kemudian tentu saja upaya menuju ke arah KY, upaya menuju ke arah penggunaan lembaga negara yang cukup baik, itu tentu saja harus dilakukan. Oke, kalau kita bicara ke KY, dukungan-dukungan seperti apa sebetulnya yang KY butuhkan untuk memenuhi keadilan publik terkait kasus Jaksa Pinangki ini? Lihat ya, karena ini kan KY kewenangannya adalah dugaan pelanggaran perilaku hakim. Jadi tidak langsung masuk ke dalam putusan, sehingga saya kira memang harus ada kolaborasi yang erat. Ya, kalaupun memang misalnya KY bergerak dalam konteks dugaan pelanggaran perilaku, tentu dengan bukti-bukti dan informasi yang memadai gitu ya, KY bisa melakukan itu. Tapi kemudian saya kira juga publik juga, terutama perguruan tinggi dan akademisi juga misalnya bisa melakukan eksaminasi. Eksaminasi ini kan menjadi penting ya, eksaminasi publik, karena satu, dia bisa mengarah pada putusan itu sendiri. Jadi substansi putusannya kemudian dikritisi, dibedah begitu ya secara akademik dan objektif. Nah, yang kedua, dia juga bisa menjadi eksaminasi publik ini bisa menjadi rekomendasi kebijakan. Tadi Mas Uceng menarik sekali memaparkan bahwa ada tren misalnya putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung terkait dengan kasus korupsi misalnya begitu. Nah, ini yang kemudian juga bisa dikolaborasikan gitu. Satu, dalam konteks pelanggaran perilaku KY bisa kemudian dioptimalkan. Di sisi lain, kolaborasi dengan publik, perguruan tinggi dalam hal ini dengan akademisi itu bisa melakukan eksaminasi gitu. Karena putusan itu sendiri kan tadi Kang Asep juga menegaskan bahwa ada independensi hakim, ada kemandirian hakim dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kan itu juga tidak kedap dalam ruang hampa gitu. Tapi ada juga dimensi-dimensi sosiologis yang tadi peran-peran publik untuk melakukan eksaminasi, untuk mengkritisi putusan secara objektif itu juga penting untuk dilakukan gitu. Yang paling mengkhawatirkan adalah itu tadi yang sempat disebutkan Bang Uceng tadi, masalah kemudian eksesnya adalah ketidakpercayaan terhadap ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Nah, kita akan bahas masalah itu sesaat lagi. Kita harus break dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami lanjutkan dialog membahas potongan hukuman untuk Jaksa Pinangki. Saya ke Kang Asep lagi. Kang Asep, salah satu kalau kemudian kita melihat pertimbangan hakim di saat putusan di pengadilan negeri, salah satu yang memberatkan adalah posisi Pinangki sebagai aparat penegak hukum. Karena ini dinilai bisa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Anda, poin-poin ini kemudian dipertimbangkan atau tidak pada saat kemudian diambil putusan di tingkat pengadilan tinggi? Ya,
PN, PT itu sama-sama yudek taksi. Jadi ketika mempertimbangkan putusan terikat oleh KUHP pasal 97. Jadi ketika PN sudah tepat dan benar tadi mempertimbangkan kalimat penegak hukum, ketika dirubah 10 jadi 4, harusnya itu dalih itu yang dipatahkan. Jadi pertimbangan PN itu ya itu harus dipatahkan. Patahkannya dengan kalimat dipecat, punya anak, wanita, yang tidak masuk akal. Jadi saya bilang itu yang aneh. Harusnya kan kalau katakanlah itu, kenapa nggak dibebaskan sekalian aja gitu kan? Menurut saya kan dibebaskan biar bisa pulang ke rumah, anaknya gitu kan. Kalau 4 tahun kan 4 tahun lama jaraknya. Maka saya bilang nggak logis di situ. Jadi ketika PN telah mempertimbangkan berat ringannya itu penegak hukum sudah titik beratnya sehingga dia lebih tinggi dari tuntutan jaksa, sekarang mau diturunkan lagi, ya harusnya pertimbangan PN tadi dibongkar oleh PT. Nah, ini PT tidak membongkar. Jadi saya membacanya begini. Kan Mahkamah Agung itu adalah yudek juris. 253 itu strafmat berat ringan hukuman tidak tunduk terhadap kasasi. Jadi sebelum dipotong oleh Mahkamah Agung mungkin PT, udah potong dulu lah sama PT gitu. Cuman ketika PT memotong, nah tadi ini potong bebek apa potong sunat saya nggak tahu gitu kan yang jelas. Banyak potongan-potongan ya tadi diskon-diskon lagi musim gitu. Itu mungkin yang terjadi. Maka saya bilang, nah ini harus dilihat. Sederhana melihatnya. Kalau kita mau kawin itu ya, lihat bobot bibit bebek. Nah, kita lihat aja para pemutus ini bobot bibit bebeknya gampang kok. Ya, track recordnya, latar belakangnya pemutus itu gampang diketahui kok. Dan itu sangat gampang sekali. Dan satu persis ya siapa yang mutus. Oke, tapi menurut Anda gender memang tidak tepat kemudian menjadi pertimbangan dalam putusan Kan di hakim? depan hukum sama. Kali di depan hukum sama. Yang beda itu di depan mertua. Sekali lagi. Ya, di depan hukum mau laki, mau perempuan, mau gender apapun ya kalau melakukan perbuatan. Nah, sekarang kata ambil contoh. Ini perbuatan-perbuatan wanita yang lain yang hampir sama, ya dipertimbangkan itu kan, perkara korupsi maupun perkara di luar korupsi. Atau yang baru melesak kemarin itu kan ada tuh, yang dapat dari luar negeri, yang di dalam negeri. Itu kan sama juga, apa dipertimbangkan. Bahkan satu lagi wanita itu lebih nenek-nenek lagi, kenapa nggak dipertimbangkan? Udah jompo sekalian. Aneh kok masuknya. Jadi kalau gitu nanti gampang. Saya melakukan korupsi, ganti kelamin aja saya. Nanti saya ketika diadili saya wanita bukan namanya Asep jadi Ance gitu kan. Lebih bagus lagi kalau pertimbangannya itu gitu. Nah sekali lagi makanya saya bilang janganlah bikin pertimbangan itu bisa dibaca oleh para akademisi ya. Apapun kita bisa membaca ketika merubah 10 jadi 4 itu harus logis ya. Putusan begini, ada teorinya, ada etos, logos, pathos. Nah, bagaimana logika berpikir. Jadi premis mayor, premis minor kita ngambil konklusi ya dari fakta isu menjadi fakta persidangan dengan analisa hukum hingga menghasilkan konklusi jadi 10 jadi 6 atau bebas lepas tewas itu harus ada pertimbangannya gemetivoer bahasa Belandanya ya. Tapi kalau itu tidak nampak ini kan terlalu menyakiti perasaan publik kan udah publik tersakiti. Nah sekarang putusan ini kan sejak awal tadi maksud saya katakan ini kan kita giring-giring supaya KPK tapi karena kita KPK tahu ya gini keadaannya juga ya sudah kita tahu lah sudah dibaca semuanya gitu kan. Ini terlalu jelas lah ini nampaknya. Ada jalur-jalur yang sebenarnya ya harusnya jalur hukum, tapi ada jalur lain gitu kan. Jalur mana saya nggak tahu, busway atau jalan tol saya nggak tahu. Tapi yang nampak kenapa 10 jadi 6 ini, jadi 4 ini, bilangnya 6, itu dipertanyakan. Tapi jangan-jangan dipanggil ahli matematik, ahli aljabar gitu, untuk menghitung ya pakai cipoa. Oke, Mas Miko, apakah kemudian pertimbangan yang tidak logis dari hakim, perbedaan yang sangat signifikan, kalau tadi kata Kang Asep, ada potongan yang luar biasa, diskon besar-besaran, itu tidak menjadi salah satu poin penyimpangan perilaku hakim? Apakah itu tidak bisa menjadi salah satu poin? Kalau kita lihat kalau acuannya kode etik dan pedoman perilaku hakim kan itu sangat general ya, Kang Asep juga pasti tahu tuh. Apa misalnya poin profesional, poin sebagainya gitu. Jadi ini memang sangat general dan bisa berbagai perbuatan sebenarnya ya. Nah tapi memang dalam perkembangannya banyak sekali Komisi Judisial ini kan bentuk putusannya kan rekomendasi. Jadi ketika memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti, maka kebanyakan memang saya tidak bilang semua, kebanyakan dari komisi adalah sosial gitu. Itu yang juga penting ya untuk membedakan titik batas antara satu yang perilaku murni dengan judicial dan teknis maupun irisan di keduanya gitu. Jangan-jangan memang ada area-area arsir yang memang kita bagi secara tegas gitu ya. Kemana? Apakah dia di Mahkamah Agung di bawah pengawasan atau judicial? Nah itu
debat yang masih terus-menerus terjadi gitu ya, sehingga tapi dampaknya memang pada efektivitas pelaksanaan putusan dari Komisi Judisial gitu. Saya tidak memberikan atau berpretensi untuk memberikan bahwa itu merupakan penyimpangan perilaku dan sebagainya, tapi kalau dikatakan penyimpangan perilaku itu memang sumbernya bisa banyak gitu ya. Nah, salah satunya memang bisa dilihat juga dari putusan. Lagi-lagi bukan dalam konteks melihat atau membenarkan ya membenarkan atau tidak membenarkan keputusannya, tapi melihat bahwa apakah di dalam itu ada konteks tadi tidak profesional misalnya atau yang tidak bisa, itu bisa dilakukan analisis gitu. Saya kira memang dalam konteks eksaminasi oleh perguruan tinggi dan akademik sudah menjadi salah satu yang poin yang sangat bermanfaat bagi Komisi Yudisial, terutama tadi ya apakah mana yang perilaku murni, mana yang teknis yudisial, mana yang harus ada daerah arsir atau daerah abu-abu. Ya, ke depan juga itu rekomendasi-rekomendasi dari Komisi Yudisial juga bisa lebih efektif. Oke, baik. Kalau kemudian vonis Jaksa Pinangki ini dikatakan mencederai keadilan publik, bagaimana kemudian bisa mengobati perasaan publik yang sudah cedera ini? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Sekarang saya ke Bang Uceng. Bang Uceng, kalau kemudian tadi kayak Mas Miko sudah mengatakan ditunggu eksaminasi dari masyarakat, dari para akademisi, sejauh mana kemudian publik bisa bergerak untuk kemudian keadilan publik yang sudah dicederai ini bisa diperbaiki? Sebenarnya sederhana saja ya kalau kita ingat. Di kasus Pinangki ini kan ada 3 seingat saya yang menjadi urgent dan penting. 1, dia dianggap melakukan korupsi. Yang kedua, dia dituduhkan juga, dibicarakan bahwa dia melakukan yang namanya pencucian uang. Dan yang ketiga adalah dia melakukan permufakatan untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau kita lihat derajatnya itu serius sekali kasus itu. Yang kedua adalah yang saya bilang tadi, bahwa ini kasus yang sangat menyita perhatian publik. Kenapa menyita? Karena bukan hanya sekedar kita bicara soal siapa yang dia bantu, tetapi juga siapa yang membantu. Bahkan kalau kita petakan ada politisi di situ, ada kemudian menyeret nama polisi, ya, ada beberapa nama yang kemudian dikerjakan dalam kaitan itu. Nah, menurut saya daya rusaknya sangat besar. Jadi kalau kemudian ada upaya untuk mendiskon dengan potongan yang sangat luar biasa, tentu sangat mencederai rasa keadilan publik ya. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks kasus-kasus lain, di mana untuk perkara-perkara yang serupa maupun tidak serupa, itu hukumannya berbeda, jauh berbeda konteksnya. Nah, maksud saya adalah ini saatnya publik bergerak ya. Biar bagaimanapun negara mengalami penurunan derajat semangat pemberantasan korupsi yang sangat yang diharapkan. Makanya kenapa kemudian publik bergerak. Publik itu adalah kita semua. Kita semua dalam artian ya masyarakat akademisi barangkali kerja-kerja yang seperti dikatakan Mas Miko tadi akan melakukan eksaminasi, upaya-upaya untuk melihat putusan itu sendiri. Publik sendiri langsung juga bisa melaporkan atau kemudian memberikan upaya-upaya lain dalam upaya menguatkan bahwa ini masih harapan publik pada penegakan hukum anti korupsi. Pada saat yang sama kami menagih juga sebenarnya peran serta lembaga-lembaga negara untuk menjaga ini. Biar bagaimanapun kita punya anak-anak reformasi dulu ya, lembaga-lembaga yang menjadi anak reformasi. Ada KY, ada Mahkamah Konstitusi, ada KPK dan lain-lain sebagainya. Kalau lembaga-lembaga tertentu seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi makin meredup semangat pemberantasan korupsinya, kita berharap ada yang kemudian mau menyalakan kembali lilin-lilin pemberantasan itu. Dan salah satunya yang harapannya adalah Komisi Yudisial begitu ya, kurang lebih, Bang Uceng. Dalam konteks
dalam konteks ini ya Komisi Yudisial ya yang paling mungkin digunakan. Kenapa? Karena Komisi Yudisial itu ya punya kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. Walaupun tentu saja ada perdebatan panjang apakah bisa masuk keputusan atau tidak, apakah bisa menggunakan putusan dalam pengawasannya atau tidak, karena domain pengawasannya adalah soal etik dan perilaku ya yang kira-kira menyimpang. Tapi menurut saya bisa sebenarnya dilakukan pengayaan wacana untuk melihat secara detail ya. Karena biar bagaimanapun rasanya, saya setuju dengan Kang Asep, ini rasanya mustahil. Ya, dan ini kayaknya pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia ada penggunaan logika ngaco seperti ini. Dan menurut saya bisa sebenarnya kita lihat bau anyirnya dan tinggal bagaimana konstruksi hukum yang bisa kita upayakan bersama untuk mengejar upaya merusak pemberantasan korupsi macam ini. Oke, ada harapan besar terhadap lembaga peradilan termasuk juga Komisi Yudisial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik dan jangan sampai ini kemudian nanti akhirnya membuat publik tidak percaya lagi terhadap lembaga peradilan. Mas Miko, silakan dijawab. Apa yang akan dilakukan KY? Memang tentu perlu menjelaskan pengadilan sendiri yang menerbitkan putusan ya. Memang nanti ada keputusan apakah ini akan atau pemanggilan hakim atau tidak gitu. Tapi dari beberapa waktu belakangan kan Agung juga kita penjelasan terhadap putusan-putusan tertentu gitu. Ini jadi satu bagian penting juga karena berkaitan dengan tadi Mas Ceng dan Kang Asep tegaskan bahwa ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap marwah pengadilan dan lebih luas lagi ya marwah penegakan hukum di Indonesia gitu. Jadi saya kira tidak ada salahnya juga kemudian pengadilan, apalagi Mahkamah Agung yang punya fungsi pembinaan itu menjelaskan kira-kira putusan ini apa, kemudian apakah tadi pertanyaan-pertanyaan publik itu juga harus dijawab ya untuk memulihkan kembali kepercayaan publik kalau saya boleh menggunakan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa ini kan perdebatannya memang kebanyakan dalam soal pertimbangan ya, pertimbangan hakim, kemudian juga ada soal vonis yang kemudian sangat drastis berkurangnya dari 10 tahun menjadi 4 tahun gitu. Nah, dalam konteks itu Komisi Yudisial kan sangat terbatas ruang bergeraknya. Nah, tapi dia hanya bergerak dalam apabila ada dugaan perilaku hakim gitu. Nah, tentu Komisi Yudisial dalam konteks itu akan mengumpulkan berbagai informasi, akan menerima berbagai laporan jika ada masyarakat yang melapor gitu ya. Kemudian akan menelusuri temuan-temuan yang kemudian berkembang dalam proses gitu. Nah, tapi kan pertanyaan pentingnya adalah bagaimana dengan putusan ini sendiri. Dan itu menjadi pertanyaan karena saya tidak akan mungkin bisa membenarkan atau tidak membenarkan putusan, juga tidak mungkin mengatakan bahwa ini tepat atau tidak tepat gitu. Karena itu jalurnya upaya hukum yang tadi Kang Asep juga sudah elaborasi secara detail sekali gitu. Nah, dalam konteks itu saya kira tadi bahwa kolaborasi masyarakat perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga negara yang dalam tanda kutip masih dipercaya itu juga penting. Misalnya dengan eksaminasi, kita bisa masuk dalam konteks sama ya, publik bisa masuk dalam konteks substansi dari putusan itu sendiri gitu ya. Walaupun ada dua, satu terhadap putusan itu, kedua terhadap kebijakan-kebijakan penegakan hukum dan peradilan ke depan. Itu saya itu masuk berharga yang sangat berharga bagi kepercayaan publik pada pengadilan yang berintegritas dan akuntabel. Oke. Terakhir dari Anda, Kang Asep, apa saja menurut Anda yang bisa dilakukan supaya apa yang terjadi kasus Jaksa Pinangki ini tidak seperti yang dikhawatirkan, akhirnya akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum? Ya, jadi jangan dibalik independensi peradilan, lalu peradilan berkelit. Sekali lagi, putusan hakim itu mempunyai pertanggungjawaban. Satu, pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kan ilahnya demi keadilan bersama Maha Esa, bukan demi kewanitaan yang adil dan beradab kan. Nah, jadi itu yang pertama. Kedua, ada pertanggungjawaban kepada hukum. Kami yang ngajar di hukum, saya, Prof. Uceng, itu kan pertanggungjawaban ketika pertanyaan mahasiswa, kenapa begini begitu? Tiga, pertanggungjawaban kepada publik. Ukuran itu ada dalam diri hakim, yaitu dalam tip prasetya hakim. Ada 3 kesetiaan hakim, ada pancabrata hakim. Kemudian di perilaku hakim itu ada 10 perilaku hakim di pasal 413 keputusan bersama Ketua KY dan Ketua Mahkamah Agung dari mulai berbuat adil dan berintegritas tinggi. Artinya apa? Jangan berpaling, jangan berlindung
dibalik independensi. Sementara diberi amanat konstitusi bahwa dia harus berbuat adil, bertanggung jawab terhadap publik, terhadap dunia hukum. Kalau semua nanti putusan peradilan yang mengatakan independensi hakim, silahkan upaya hukum, tapi hukum tidak dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada publik, kepada masyarakat, ini akan berulang. Nah, mereka selalu mengatakan independen, kami imparsial. Dia lupa, dalam dadanya itu ada lambang hakim ketika banyak lah itu, ada 5 itu lambang hakim yang harusnya keluar keadilan sosialnya, keluar kemanusiaannya, keluar keberadabannya. Kalau itu berkeadaban, keadilan untuk publik, saya kira ini akan diulang. Akan menunjukkan sekarang kecenderungannya selalu hakim mengatakan bebas memutus, silahkan upaya hukum. Kalau itu berlaku terus ya semua tidak bisa bebas. Bebas-bebasnya seperti sekarang, jujur bebas, ujungnya dipecat juga. Sama hakim juga sekarang juga ini ya pecat juga lah. Oke, jadi artinya yang kemudian memberikan atau memutus hukuman ini juga harus ditindaklanjuti begitu ya, Kang Asep ya? Iya, ada pertanggungjawaban, dia kan bertanggung jawab. Putusannya itu di keadilan berdasarkan Maha Esa kan, bukan lebih kewanitaan yang adil dan berada. Kemudian di ujungnya dia berdasarkan musyawarah. Kemudian juga dia mempertimbangkan para pihak. Tujuan hukum itu kan kemanfaatan salah satunya. Manfaatnya apa kalau main courting tanpa pertimbangan? Jadi logisnya harus masuk gitu. Kalau enggak, masyarakat akan bertanya, jangan sampai nanti lahir keadilan jalanan. Itu yang kita khawatirkan dan kita tidak mungkin. Kita percuma saya, Mas Uceng, Tiko juga sama-sama dosen ajar fakultas hukum kan, bubarkan aja fakultas hukum. Seperti bubarnya yang kita inginkan lembaga yang di Kuningan itu kan. Baiklah, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kasus. Baik. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana kasus ini bergulir. Kita akan lihat ujungnya di mana. Jangan sampai ini kemudian akhirnya berujung pada ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kang Asep, Bang Uceng dan juga Mas Miko, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Mantan Menteri